Saudara, bertempat di Abdi Praja Pemerintah Kabupaten Legan Komering Ulu, hari ini Selasa 28 Mei 2024 dilaksanakan rapat koordinasi informasi komunikasi publik dihadiri PLH Sekda Oku, Indra Susanto, Esos MAP, dan 3 narasumber sengaja didatangkan dari kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Berikut sama-sama kita dengarkan sambutan Kadin Kominfo Kabupaten Legan Komering Ulu, Priyatno Rahmadi, Esos MSI. Wah, yang terhormat PJ Bupati Ogan Komering Ulu, dalam hal ini dihadiri langsung oleh PLH Sekda Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu, Bapak Indra Susanto, Sarjana Sosial MAP. Yang kami hormati Bapak Kori Kunci SH MH Semet. Beliau ini adalah salah satu Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan beserta rombongan. Kami lihat tadi bertiga. Ya, Ibu, terima kasih atas data kehadirannya. Yang kami hormati pula Kepala Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini dihadiri oleh Bapak Amrullah SSTP MSI, didampingi oleh Bapak Azim Baidillah SHMH. Terima kasih kepada beliau-beliau yang sekaligus sebagai narasumber, Bapak Kori Kunci dengan Bapak Amrullah serta Bapak Azim Baidillah. Selamat datang di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Sebagaimana tadi diawali dengan doa disampaikan oleh pembaca doa bahwa kita sekarang Kabupaten Ogan Komering Ulu terkena musibah. Mudah-mudahan ini menjadikan kita menjadi insan yang berserah diri kepada Allah. Mudah-mudahan musibah ini sekaligus walaupun sebagai ujian juga akan membawa kebaikan dalam rangka keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang tak lupa yang kami hormati Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Bagian, dan Camat di lingkungan pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu. Kami lihat di sini ada Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Bapak Tommy, terima kasih. Ada Kepala Dinas Parkim, Bapak Mujain, Sekretaris Dinas BKAD, Kabak Administrasi Pembangunan yang baru, Bapak Ibu para peserta sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini alhamdulillah syukur kita bisa menghadiri rapat koordinasi informasi komunikasi publik yang kita adakan yang kita selenggarakan di ruang rapat Abdi Bina Praja hari Selasa 28 Mei 2024 ini. Bapak Sekda, dapat kami laporkan bahwa dasar dari kegiatan kita ini ada 4 kegiatan. Pertama adalah kegiatan SP4N Lapor. Ini didasari dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Kemudian Perpres Nomor 76 Tahun 2013 tentang pengelolaan pengaduan pelayanan publik. Kemudian untuk PPID dasarnya adalah Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Untuk PPID Desa berdasarkan Peraturan Komisi Informasi RI Nomor 1 Tahun 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik, serta Peraturan Komisi RI Nomor 1 Tahun 2018 tentang standar layanan informasi publik desa. Khusus nanti untuk KIM itu dasarnya adalah Peraturan Menteri Kominfo Nomor 1/P/M/Kominfo /03/2009 tentang diseminasi informasi nasional oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten kota. Tema kegiatan pada hari ini adalah diharapkan adanya kegiatan ini adalah bersama kita tingkatkan pelayanan publik yang lebih baik di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Maksud dan tujuan kegiatan rapor ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kerjasama serta peran serta pemerintah, khususnya Kadin, Kaban, Camat, Kabak dalam hal pengaduan pelayanan publik, permintaan informasi dan sebagai mitra pemerintah dalam diseminasi informasi melalui KIM Desa. Yang berikutnya adalah mendorong peningkatan pengetahuan dan kapasitas tim pengelola SP4 Lapor, pengelola PPID utama, PPID pelaksana, PPID Desa, serta pengelola KIM Desa. Yang berikutnya memantapkan pelaksanaan pengelolaan kegiatan bidang informasi komunikasi publik. Sebenarnya Bapak Ibu para peserta sekalian, yang hakikat dari pelaksanaan rakor ini
kami harapkan kepada semua OPD sebenarnya, camat dan nanti desa, memang Pak Sekda sebenarnya yang menjadi masalah adalah dari 3 poin lapor spam, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi PPID, kemudian masalah hakim. Itu yang menjadi momok bagi kita di lingkungan pemerintah daerah ini adalah masalah PPID. Karena PPID hakikatnya adalah inilah sebenarnya sumber masalah dari kita di OPD, Pak Sekda. Karena pemahaman dari pihak-pihak di luar pemerintah daerah, informasi itu adalah informasi yang bisa digunakan untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan golongan, atau informasi yang menyudutkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga setiap Pak Kori yang hadir datang minta data ke Kominfo, prinsipnya adalah data untuk melaporkan OPD. Dan ini juga yang kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, bahwa tidak harus dilayani apabila ada bilang pihak ketiga yang minta data ke OPD langsung untuk diterima. Karena kita ada pejabat pengelola informasi dokumentasi PPID utama di Kominfo. Jadi semua permintaan LSM itu biar tujukan ke Kominfo gak ada yang peninggal, itu kan. Tapi Kominfo memiliki mekanisme, ada PPID utama Kominfo, ada PPUD pembantu atau pelaksana di OPD. Sehingga nanti rekan-rekan terutama sampaikan yang kepala dinas yang tidak hadir, tidak semuanya harus dipenuhi. Jadi semua permintaan dari OPD itu harus melalui PPUD utama, harus melalui Kominfo. Dan memang sebagai laporan Pak, sehingga tahun kemarin kita menghadapi gugatan 4 di Komisi Informasi di Palembang, 1 sampai ke PT UN karena kalah. Yang diadukan pertama dari Dignas, yang diadukan ada dari PU, yang diadukan dari Kominfo. Karena permintaan dari LSM itu kita tolak terus. Kalau di sini tahun kemarin ada permintaan terhadap laporan di OPD itu melalui PPID ada 27 laporan. Minta pengaduan tentang OPD Pekim, BKAD, tidak transparan. Nah itu Kominfo yang mengatasinya. Begitu mereka tidak senang, kita ajukan ke Pak Sekda selaku atasan PPID. Tidak senang juga mereka ajukan ke Komisi Informasi. Setiap pengaduan itu 7 kali Pak Sekda. Jadi kami ketemu Pak Kori 7 kali. Setiap pengaduan ya 7 kali kawan-kawan yang terisup itu. Walaupun pentingnya lebih dari itu, karena berhubungan dengan LSM. Terakhir ada OPD yang dikalahkan di Komisi Informasi. Seluruh data OPD itu diminta untuk diserahkan ke OPD. Kalau Dignas dikalahkan, alangkah banyaknya laporan-laporan sekolah yang harus dilaporkan ke LSM. Kami melakukan petun. Alhamdulillah di petun menang. Jadi dari 27 permintaan itu sampai diadukan, alhamdulillah kita menang terus. Asal melalui, asal bapak-bapak jangan takut dan tahu prosedur. Jadi yang kami selain yang akan kami tekankan kepada kemampuan kita untuk memahami aturan, adalah kemampuan kita juga untuk membangun sinergi, yaitu dengan Komisi Informasi khusus masalah PPID. Kalau khusus untuk masalah lapor SPAN dari Pak Sekda, alhamdulillah kita selalu mendapat monitoring dan masalah hakim dari Bapak Amrullah selaku yang membidangi masalah SP4N dengan Kim Desa. Di tahun 2023 kita ada laporan, mulai bulan 2024 misalnya kami laporkan ada 30 pengaduan sudah Pak Sekda. Dari 30 pengaduan itu alhamdulillah 23 sudah ditindaklanjuti oleh OPD, 7 belum ditindaklanjuti. Untuk ini kami mohon arahan dari Pak Sekda, karena di mekanisme lapor SPAN ini 3 hari tidak ditindaklanjuti sudah ada kode merah dia Pak Sekda. Jadi kalau 3 hari Kominfo tidak menindaklanjuti, Kominfo akan mendapat tanda merah dari pusat. Karena SP4N ini
adalah aplikasi yang sudah ada dari pusat. Jadi pusat nanti tahu ternyata di bulan Mei Kabupaten Ogan Komering Ulu ini menerima 30 laporan. Laporan tentang apa yang paling banyak? Pertama, laporan masalah infrastruktur jalan. Yang kedua, laporan masalah PDAM yang paling banyak ini. Yang berikutnya, laporan tentang sekolah. Nah, itu 3 besar. Kalau kemarin laporan tentang sarang burung walet juga kita mendapat merah karena belum ada tindak lanjut masalah penyelesaian pencemaran lingkungan di Batu Jaya Timur. Nah, artinya ini kami minta kepada Bapak Ibu sekalian di OPD, apabila ada pengaduan dan itu diteruskan oleh lapor SPAN di Kominfo untuk dalam jangka waktu mekanisme hari kerja, ada tahapannya 3 hari, 7 hari ada di OPD, itu harus dilaporkan. Kalau tidak, Kabupaten Ogan Komering Ulu mendapat lapor merah dari Ombudsman. Nah, ini sekedar laporan awal. Kemudian kami berbicara lagi untuk waktu dan tempat. Kegiatan ini dilaksanakan satu hari, tanggal 28 Mei 2024 di ruang rapat Abdi Praja Pemkab Oku. Peserta rakor sebenarnya adalah seluruh kepala OPD dengan pendamping agar memiliki pemahaman bagaimana menghadapi LSM. Tapi tidak banyak yang OPD tidak masalah, yang penting harapannya setiap OPD memiliki wakilnya. Sasaran kita harapkan nanti bahwa pertama kita harus melayani dengan inovasi dalam hal pengelolaan informasi ini. Yang kedua, mudah-mudahan dengan adanya rakor ini OPD memiliki semangat untuk berkolaborasi dengan Kominfo dalam hal saling mendukung sehingga berperan aktif dalam pengelolaan informasi publik. Untuk narasumber alhamdulillah sudah hadir di tengah kita. Pertama dari Komisi Informasi Sumsel langsung Bapak Koi Kunci SH MH SCMED sertifikat media Wah, ini kalau sudah ada ahli spesialis mediasi mudah-mudahan akan selesai. Pak Koi sudah 2 periode Pak Koi ya di Komisi Informasi, 1 periode. Mudah-mudahan periode ini terpilih lagi karena dalam proses asesmen sekarang. Yang kedua adalah narasumber pertama Bapak Amrullah SSTP MSI, akan juga didampingi oleh Bapak Azim Baidillah SMH. Untuk metode kegiatan bisa melalui metode presentasi dan tanya jawab. Pada akhirnya pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada narasumber dan kepada Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan rakor ini akan memberikan pemahaman bahwa dalam pelaksanaan penegakan pemerintahan kita memiliki pemahaman yang sama, kita memiliki nawaitu yang sama, memberikan yang terbaik di Kabupaten Komering Ulu. Dan pada akhirnya kami mohon kepada Bapak Bupati dalam hal ini Bapak Pela Sega untuk memberikan arahan, memberikan pencerahan, masukan. Mudah-mudahan penyelenggaraan PPID, penyelenggaraan ST4N lapor dan KIM di Kabupaten Ogan Komering Ulu ini akan membawa kebaikan bagi masyarakat Ogan Komering Ulu. Dan pada akhirnya mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Kami selaku penyelenggara mohon maaf apabila banyak kekurangan, banyak kehilapan. Mudah-mudahan inilah yang bisa kami sajikan untuk kebaikan kita bersama. Pada akhirnya kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan dan simak bersama sambutan penjabat Bupati Ogan Komering Ulu yang dalam hal ini diwakili oleh PLH Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu. Kepada yang terhormat Bapak Indra Susanto SOS MAP dipersilakan sekaligus membuka acara secara resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat, dan salam bahagia untuk kita semua. Yang kita hormati bersama, ini ada tamu-tamu terbaik, para pejabat
pejabat yang memang berkompetensi dan ahli di bidangnya dalam konteks informasi publik yang tadi disebutkan. Dan saya pertama itu Bapak Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Amrullah SETB MSI selaku Kabid Pengelolaan Informasi Publik sekaligus sebagai narasumber. Beliau ini saya sudah kenal lama sejak saya Kabak Tata Pemerintahan, artinya sudah puluhan tahun mengelola informasi publik. Amrullah ini sudah memang sangat-sangat paham undang-undangnya, detil-detil tentang kaidah-kaidah penataan informasi publik. Juga yang di ujung itu ada Pak Azim Baidillah, itu senior kita juga. Beliau kasih pelayanan media informasi publik dan beliau adalah pejabat paling senior di Kominfo Provinsi. Dan yang sebelah kiri saya ini pasti sebagian di antaranya ada kenal, mungkin wajah atau mungkin ada hubungan keluarga. Beliau ini bukan orang asing. Tadi dikenalkan bahwa Pak Kori Kunci ini sebagai anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan. Beliau ini mantan asisten 1 di Oku Timur. Beliau ini senior saya. Waktu itu saya masih kasubag di Tata Pemerintahan. Beliau sudah jadi asisten 1, beberapa kali jadi camat, dan saat ini dipercaya menjadi bagian dari penggerak Komisi Informasi yang sesungguhnya secara tidak langsung melindungi kita semua, memberikan kenyamanan kepada kita semua dalam rangka menjalankan pemerintahan umum, pembangunan dan pelayanan masyarakat dalam konteks hak-hak keterbukaan publik. Yang saya hormati Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Ogan Komering Ulu beserta jajaran. Mohon maaf juga Ibu, tadi saya lupa sapa Ibu dari anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan. Para Kepala UPD hadir langsung, Pak Tommy, Kepala Dinas Koperasi UKM, Pak Mujahid, pelaksana tugas Dinas Perumahan Pemukiman, ada Pak Yunus Faisal, pejabat-pejabat senior yang lain, para sekretaris, Kabid, Kasih, Kasubag Program, Inspektur, ada hadir di belakang Inspektur Pembantu, masuk ke depan Pak Hakim, dan mungkin ada dari perwakilan kecamatan, dan semua kita semua yang hadir dalam ruangan ini yang saya hormati, saya banggakan, saya takzimi dan saya muliakan. Mari sama-sama kita ikuti forum rapat koordinasi ini yang akan membahas 4 hal dengan menghadirkan para narasumber sesuai dengan kompetensinya. Yang pertama kita akan membahas tentang PPID dari disebut oleh Pak Kadis Kominfo Kabupaten. Sebagaimana kita maklumi bahwa seiring dengan era keterbukaan, era informasi, era globalisasi, era kemajuan teknologi informasi itu silih berganti, mondar-mandir, arus lalu lintasnya sangat pesat, sangat dinamis di dunia maya sana. Begitu cepatnya informasi masuk ke kantong-kantong kita, masuk ke bilik tidur kita, masuk ke kamar-kamar kita, masuk ke rumah tangga, masuk ke tangan dan pikiran anak-anak kita. Tapi yang kita bahas adalah informasi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan. Dan sebagai proteksi terkait adanya keterbukaan dalam hal informasi ini sudah ada Undang-Undang 14 tahun 2028. Di satu sisi dia proteksi perlindungan bagi penyelenggara pemerintah, bagi pengelola informasi, bagaimana menata, memperlakukan, mempertanggungjawabkan, menyalurkan segala informasi. Namun di sisi lain juga ada hak bagi masyarakat, bagi publik, bagi komunitas, siapapun, lembaga, perorangan berhak mendapatkan informasi dari kita, dari organisasi perangkat daerah, dari kita penyelenggara pemerintahan daerah. Namun dalam konteks ini ada tatanan. Tatanannya itulah yang diatur dalam rakor kita siang hari ini. Siapapun dia berhak mendapatkan informasi, tapi kita di sisi lain ada proteksi dan perlindungan. Jadi kawan-kawan menghadapi lembaga perorangan yang minta informasi, yang pertama
kita punya hak untuk mempertahankan, melindungi rahasia negara, rahasia jabatan, rahasia tugas. Itu yang didahulukan. Siapapun yang minta kalau itu menyangkut rahasia tugas, jangan berikan. Yang kedua, data informasi yang muatan audit yang belum teraudit oleh lembaga formal, yang berkaitan dengan nilai nominal. Siapapun minta kalau itu bukan hak, jangan berikan. Kita salurkan ke PPID. PPID di setiap daerah sudah ada, yaitu di Dinas Kominfo yang akan menganalisa, menyaring, interview, meneliti, memverifikasi kepentingan apa orang minta data informasi itu. Dan data informasi yang kita berikan ke PPID dan kepada yang bersangkutan, misalnya PPID, kalau itu data sudah lewat ya, bukan rahasia negara, rahasia jabatan, rahasia tugas, dan bukan muatan yang berkaitan dengan audit, silahkan diberikan ke Kominfo. Kominfo nggak serta-merta langsung dikasihkan, akan dianalisa, dipilah-pilah, disaring yang mana berhak diberikan, yang mana tidak. Bagi pihak yang membutuhkan informasi, apabila ada rasa ketidakpuasan atas informasi yang diberikan, silahkan masuk ke KI, Komisi Informasi. Karena ini KI Provinsi Sumatera Selatan. Beliau-beliau inilah yang akan kembali memproteksi kita. Sidang betul, saya pernah sidang di Komisi Informasi Provinsi. Sidang betul, beliau Pak Kori Kunci dan Ibu akan menyidangkan, akan dipertahankan. Kalau memang dia berhak dan informasi ini tidak menyangkut rahasia negara, rahasia negara, diberikan. Tapi kalau ada penyimpangan dengan data itu, beliau sudah mencatat data ini digunakan untuk apa. Nah, jadi kita melaksanakan tugas sesungguhnya sudah ada perlindungan dari sistem tatanan penataan informasi publik. Ya, jadi silahkan kerja. Jadi kalau ada pihak lembaga perorangan yang minta data informasi, dilayani dengan bahasa yang bagus, dengan simpatik, tapi jangan berikan datanya dari tangan kita. Salurkan melalui PPID dan pengajuannya secara tertulis. PPID juga akan meneliti siapa Anda, dari mana Anda, kepentingannya apa, baru diberikan. Yang kedua, lapor SPAN. Masyarakat, publik, warga negara punya hak untuk memberikan, menyampaikan pengaduan atau aspirasi apapun. Ada mekanismenya di Kominfo yang disebut lapor SPAN. SPAN lapor, sistem pelayanan pengaduan publik. Ya. Di lapor itu nanti juga akan disaring. Dan itulah menjadi hak warga negara untuk menyampaikan aspirasi, pengaduan, ketidakpuasan, keinginan kepada kita penyelenggara pemerintah daerah melalui Kominfo. Kominfo akan menyalurkan ke OPD-OPD yang terkait guna ditindaklanjuti. Nah, ditindaklanjuti juga jangan khawatir, ditindaklanjuti dalam batas kewenangan, dalam batas tupoksi. Kalau dia melaporkan bahwa ada kerusakan infrastruktur, bagi dinas PU ya silakan langsung ditindaklanjuti, survei lapangan, pelajari analisa teknis, masukkan di perencanaan, tidak serta-merta begitu dilaporkan besok langsung dibangun. Tapi kalau kita biarkan, masyarakat tidak puas, akhirnya masuk garis merah karena SPAN lapor ini dimonitor oleh provinsi, oleh pusat, oleh sistem tertentu. Laporan mana yang tidak kita tindak lanjut. Semuanya ada tatanan. Ada lagi yang berkaitan informasi tentang penyelenggara pemerintah desa. Kawan-kawan di kecamatan silahkan informasi apapun yang dibutuhkan masyarakat di desa layani dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau menyangkut hal-hal yang prinsip harus teruskan ke PPID. Ada hal penting lagi yang harus kita pahami dengan baik dalam konteks rakor ini. Pak Amrullah nanti akan membedah secara luas tentang keberadaan Komisi Informasi Masyarakat. Kalau dulu ada istilah
kelompok pencapir, komunitas juru penerangan, ada petugas penyerangan. Sekarang sudah ada lembaga non formal yang dibentuk secara swadaya dan secara non formal, backup dari Kominfo yang disebut KIM. Kebetulan saya Pak Amrullah ini saya sudah 2 periode. Pak Amrullah dan Pak Azim ini masuk anggota Komisi Informasi Masyarakat di provinsi. Kebetulan saya di Kabupaten Oku juga saya Komisi Informasi, itu digerakkan oleh Pak Hendra Setiawan. Ini lintas sektor. Komisi Informasi Masyarakat ini boleh urusan UKM, koperasi, ekonomi, sosial, pendidikan, lintas sektor, membangun kecerdasan masyarakat, menjernihkan pola pikir masyarakat terkait dalam hal pertama informasi, yang kedua adalah dalam rangka pemberdayaan sosial, pemberdayaan masyarakat. Semuanya ditampung di dalam KIM. KIM ini seharusnya dan sudah idealnya dan sudah dilakukan di beberapa kabupaten hingga ke tingkat desa. Pantauan saya dulu, ya, nanti Pak Azim sama Pak Amrullah akan mengklarifikasi, ada beberapa kabupaten sudah sampai ke tingkat desa. KIM desanya yaitu di Banyuasin, entah di daerah mana lagi, setahu saya dulu. Kalau kita baru pernah dibentuk Pak Hendra tingkat kecamatan, tapi nggak aktif. Oke, nanti kawan-kawan kecamatan silahkan dalam rangka membangun, dan juga bisa digerakkan oleh kawan-kawan dari Karang Taruna, kelompok-kelompok pemuda, kelompok-kelompok cendekiawan Islam, kelompok-kelompok ponpes, kelompok-kelompok ekonomi kerakyatan, pelaku usaha, wirausaha, boleh membentuk KIM itu. Bagaimana caranya? Ada tatanannya, nanti dijelaskan oleh Pak Amrullah. Apa tujuannya? Itu tadi, mencerdaskan masyarakat dalam pengelolaan informasi apapun lintas sektor. Dan ini di beberapa daerah KIM ini menjadi pionir bergeraknya wirausaha. Silahkan nanti kamu tanya langsung dengan Pak Amrullah, karena saya juga anggota di KIM itu. Saya tahu persis di grup KIM itu informasi-informasi tentang kopi, usaha gula aren, itu difasilitasi oleh KIM, di brand, dikemas, dibantu akses pemasaran. Itu KIM, termasuk juga sektor pendidikan. Jadi apapun yang akan kita bahas dalam rakor ini adalah sesuatu yang sangat bermanfaat untuk kita melaksanakan tugas dengan lancar, dengan aman, dengan sukses. Saya berharap semua peserta bisa mengikuti forum ini dengan sebaik-baiknya, serius, cermat, dan tetap berada di ruangan. Dengarkan, simak baik-baik penjelasan para narasumber, terutama dari Pak Kori Kunci. Beliau ini pengalaman dalam hal menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan persoalan pelaksanaan tugas di setiap OPD. Karena sengketa data informasi yang masuk ke KI itu hampir setiap bidang, hampir setiap sektor ada. Jadi beliau yang menangani sengketa itu, jadi beliau banyak mendapat input. Jadi kita tanya seluas-luasnya dengan Pak Kori Kunci. Baik, atas persetujuan para narasumber, para pejabat senior kami, pengelola informasi, atas persetujuan Kadin Kominfo serta jajaran, dan atas perkenan para peserta rapat, maka dengan melapaskan Bismillahirrahmanirrahim, rapat koordinasi beberapa sistem pelaporan, sistem pengelolaan informasi tahun 2024 di Kabupaten Ogan Komering Ulu yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Komering Ulu secara resmi dibuka. Demikian. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Bapak dilanjutkan dengan sesi selanjutnya bersama Pak Azim. Untuk yang pertama, ada beberapa yang bisa ditanyakan nanti, tapi mungkin kita rangkum di akhir. Kita sampaikan dulu semua paparan untuk ketiga narasumber, baru kita diskusi atau
per narasumber. Bagaimana kira-kira peserta? Saya tawarkan. Per narasumber. Gimana Pak Wali? Per narasumber. Alhamdulillah setuju? Baik, per narasumber. Sudah siap Pak Jim? Oke, kita mulai ya. Paparan pertama dari Pak Kadi Kunci dari Komisi Informasi. Silakan Pak. Tiana. Saya menyampaikan sambil berdiri. Kalau sambil duduk itu kurang asik ya. Jadi tadi sudah diperkenalkan, mungkin nama apakah perlu saya perkenalan lagi? Apakah cukup? Saya akan menyampaikan materi penyelenggaraan keterbukaan informasi. Nah, di dalam judul itu penyelenggaraan keterbukaan informasi itu ada dua permasalahan. Artinya materinya ada dua. Yang pertama, ini standar layanan informasi. Bagaimana sih syarat minta informasi, prosedurnya bagaimana, alurnya bagaimana, sampai terakhir terjadi sengketa. Setelah terjadi sengketa akan diselesaikan di komisi informasi. Itulah namanya prosedur penyelesaian sengketa informasi. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya masuk ke materi, saya ingin tahu dulu peserta. Ini dari OPD semua, kecamatan, desa belum. BUMD PD Pasar. PDAM, PD Pasar. PD Pasar ada, PDAM ada. Karena kenapa saya perlu tahu itu? Mekanismenya berbeda. OPD di tingkat kabupaten dengan desa itu nanti acara mainnya itu beda, kitab sucinya beda, termasuk di BUMD pusat daerah. Maka saya perlu tahu dulu pesertanya. Saya memulai dari sisi OPD kabupaten kota dulu. Cuma itu prinsipnya secara keseluruhan, secara umum sama. Hanya nanti ada perbedaan sedikit terkait masalah PPID-nya itu yang berbeda. Jadi saya sebelum masuk ke materi itu, saya rasa perlu saya jelaskan dulu filosofi atau sejarah. Kenapa sih ada keterbukaan informasi? Ada undang-undang keterbukaan informasi. Apa sih informasi itu? Ini sejarahnya, ini tuntutan dunia, tuntutan dari PBB. Kata PBB, hei negara-negara di dunia, siapa yang mengklaim negara Anda itu negara demokrasi, Anda harus mengadopsi atau menerapkan keterbukaan informasi. Kalau negara Anda itu negara demokrasi, maka Indonesia mengklaim kami negara demokrasi. Ya wajib Indonesia terapkan keterbukaan informasi. Maka pada saat amandemen Undang-Undang Dasar 1945, amandemen yang kedua tahun 2001, itu lahir pasal 28F, pasal baru. Isi pasal itu, informasi adalah hak azazi masyarakat. Itu kata pasal 28 itu, hak azazi. Dari Undang-Undang Dasar 1945 lahirlah
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Undang-Undang 14 2008 itu tanggal undang-undang, berlakunya 2 tahun kemudian, makanya undang-undang ini berlaku 30 April 2010. Undang-undang ini berlaku efektif 2010. Maka setiap tanggal 30 April itu hari keterbukaan informasi. Itu Pak ya. Dari Undang-Undang Nomor 14 ini banyak aturan-aturan yang lahir. Satu undang-undang itu memerintahkan aturan teknisnya itu banyak. Nah, yang boleh muat aturan teknis ini Komisi Informasi Pusat. Provinsi tidak berwenang membuat regulasi, itu ya. Nah, Undang-Undang Nomor 14 ini apa sih yang dimaksud informasi publik? Kalau definisinya ini panjang Bapak Ibu. Definisi informasi publik. Saya bacakan dulu supaya agak informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan atau penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang ini, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Itu definisi. Kalau kita menelan bulat-bulat pasal itu udah bingung apa itu informasi publik. Maka saya memberikan pemahaman atau menggarisbawahi informasi yang dimaksud itu informasi publik itu data. Kalau ada pemohon minta informasi pasti 100% pasti yang diminta itu data. Ada informasi tapi tidak bisa dijadikan sengketa. Ini Pak Kadis kita baru mendarat di Bendara. Di situ kan ada Pak yang lampu-lampu itu informasi keberangkatan pesawat Garuda dengan penerbangan sekian berangkat dari Jakarta ke Denpasar jam sekian. Itu kan informasi. Apakah informasi itu bisa disengketakan di sidang di Komisi Informasi? Tidak bisa. Atau Pak Azim nanya dengan Pak Kadis, Pak Kadis sudah dulu informasi gaji 13 kapan kan? Apakah itu bisa digugat ke Komisi Informasi? Tidak bisa. Makanya yang dimaksud informasi itu data. Itu Pak ya, data. Nah, yang kedua perlu saya sampaikan, orang yang minta informasi ke badan publik itu disebut pemohon. Pemohon ini ada 3 kelompok, 3 golongan. Bisa perorangan, bisa kelompok orang, misal orang 10 diwakili 1 orang, bisa badan hukum Indonesia. Badan hukum Indonesia ini secara umum yang banyak masuk sengketa itu LSM atau Ormas. Itu yang menggugat. Siapa sih yang digugat, yang diminta informasi? Badan publik. Siapa badan publik? Eksekutif, legislatif, yudikatif. Itu bunyi undang-undang itu. Atau badan lain yang sumber keuangannya semua atau sebahagian berasal dari keuangan negara atau mendapat sumbangan dari masyarakat. BUMD tadi tidak masuk di 3 kriteria eksekutif legislatif itu. Dia masuk badan lain tapi sumber keuangannya itu menggunakan keuangan negara. Itu makanya PPID-nya tidak bisa, PPID-nya melekat ikut di Kominfo. Itu Pak ya. Nah, yang berikutnya, lembaga Komisi Informasi ini baru, lembaga baru. Maka banyak
masyarakat secara umum belum tahu Pak Kadis. Apa kalau di provinsi banyak, masih banyak yang belum tahu. Apa ini komisi informasi? Itu komisi informasi ini amanat Undang-Undang Nomor 14 itu harus dibentuk komisi informasi. Itu perintah undang-undang itu. Nah, tugas komisi informasi ini cuma satu kalimat. Tugas komisi informasi menerima, memeriksa, memutus sengketa informasi. Menerima, memeriksa, memutus. Itu tugas pengadilan, Bapak Ibu. Tugas pengadilan seperti PN, pengadilan negeri. Tugas dia itu tiga kata itu: menerima, memeriksa, memutus perkara. Itu tugas pengadilan. Nah, kami di Komisi Informasi sama, menerima, memeriksa dan memutus sengketa. Itu tugas pengadilan. Artinya Komisi Informasi ini lembaga sama dengan pengadilan, sama. Nah, kami yang masuk di situ namanya komisioner. Yang model saya ini komisioner, ada 5 orang, sama jumlahnya sama kayak KPU, 5 orang. Ketika ada sengketa masuk atau perkara masuk lah bahasa kita ya, itu ada hakimnya 3 iko. Kalau di pengadilan disebut orang 3 yang nyidang itu majelis hakim. Kalau di Komisi Informasi disebut majelis komisioner. Tugasnya waktu dia duduk di meja sidang itu menjalankan tugas hakim. Itu. Nah, oleh karena itu kalau lembaga seperti Komisi Informasi, lembaga bukan pengadilan tapi melaksanakan tugas pengadilan. Yang menyidangkan itu bukan hakim seperti di pengadilan negeri, tapi menjalankan tugas hakim. Maka dalam istilah hukum disebut kuasi yudisial.